Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Hebat gitu kan? Alhamdulillah. Berarti ada yang salah dalam sistem kita. Ada yang keliru. Tak mungkin ada tanggal 1 3 kali. Tak mungkin pasti socik. Tapi sapu kan mau nang nun. Tak tentu dah awak. Berarti mau sosok dia sodo. Berarti kita semuanya meraba-raba. Belum jelas apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau alun, berarti Nabi lah selesai tugas itu alun. Lah selesai tugas Nabi itu alun. Alun? Allah. Tapi alun tak joleh dah apa pun ya. Apa tak joleh apa je. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini salah satu contoh konkret kita tidak mau taat kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Perintah Nabi jelas, tapi ketika itu kita masih memakai ijtihad kita. Perintah Nabi jelas, tengok bulan, kalau nampak puasa, kalau indak kalau indak jangan puasa. Oh enggak Ustaz, harus hati-hati kita, jen-jennya lah masuk Ramadan. Ambil yang hati-hati, kata. Yang hati-hati itu bukan menurut kita, tapi menurut Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi tengok, kalau nampak puasa, kalau tak nampak jen puasa dulu. Sempurnakan Sa'ban 30 hari. Boleh kan? Boleh kan? Tak ada perintah etongnya Nabi, tak ada. Yang ada adalah lihat atau sempurnakan 30 hari. Akhirnya kita berijtihad, ikut kan elok daripada lama-lama montong nanti bersidang-sidang lah, tak lu apa soalan nak bulan bersidang-sidang lagi. Lebih baik tok tahun depan lah tonton ayo jak kini sonang lo buat apa yang perlu disiapkan kan itu. Daripada nanti tak joleh, lebih baik dipa joleh, apalagi olah canggih kini. Akhirnya karena itulah kita pun meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, di titik awal dari menuju takwa di bulan Ramadan, kita sudah mulai tidak seragam. Tentu ke depannya dalam amalan pun nanti akan mudah untuk tidak seragam. Dan semuanya itu tidak lain dan tidak bukan karena kita merasa berilmu.
merasa bahwa cara yang dijelaskan oleh Nabi itu sesuai dengan masanya, mungkin tidak sesuai dengan cara di masa kita. Akhirnya kita pun mulai membuat ijtihad sendiri dalam semua bidang. Akhirnya umat terpaksa tidak bisa sama dalam beribadahnya. Oleh sebab itu terpaksalah kami ustaz rajin membagin obat penenang. Ya ustaz mana ya? Terpaksa rajin membagin ubek penenang. Apa ubek penenang? Jadi bahas-bahas ditulis sama-sama memaklumi. Kan sama-sama puasanya, air aja nama bezonya. Sama-sama puasa, air aja nambah bezo. Kan sama-sama salat, coro aja nama bezo. Kan sama-sama berdoa, bacaannya bezo. Sama-sama berzikir, bilangan nama bezo, waktu bezo. Akhirnya terpaksa tawi membagin ubek paracetamol. Apa ubek paracetamolnya? Tok penonang sakit palo, ponyang-ponyang baik ubek yang kandungan bodrek, paramex, apa boleh? Yang biasa sakit palo, tak apa ubek. Bodrek, paramex, apa boleh? Hah? Antalgin, tuh dan seterusnya. Isi itu saudara, penenang. Ujung-ujung kalau kodok baca apa kodok makan ubek itu, akhirnya timbul penyakit lain. Ya, usak ginjal. Sudah itu migran palo, pon yang sepola. Sudah itu cuci darah. Sudah itu kono lambung. Akhirnya timbul penyakit komplikasi. Itulah umat Islam. Sebab kalau minum paracetamol. Jadi jen dibaca-baca jun masalah itu. Lopejolah. Kan sama-sama berzikir, sama-sama berdoa, sama-sama beribadah. Inilah yang menjadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Padahal kalau dibaca kembali tanggal 1-nya uang sebagian misal suatu sebagian lah puasa suatu bagi yang alun puasa, apa hukum puasa itu? Apa hukum puasa hari yang diragukan? Dalam fikih kan wak baca dulu waktu di Darun mah, kalau puasa di hari yang diragukan 1 Ramadan atau 30 Sya'ban, apa hukum? Tentang cuk haram tu kaci nampak uang puasa nyawa alun Ramadan, apa nyawa uang tu puasanya pasti itu bayang kita puasanya haram. iya kan. Kemudian uang nandak puasa nampaklah dia orang puasa, dalam keyakinan puasa itu sudah 1 Ramadan. Apa nyanya? Lama aja makan dia di bulan Ramadan. Apa hukum makan di bulan Ramadan? Haram. Jadi sama-sama haram. Itu oleh karena mau tanang dah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, nah lebih parahnya mintulah puasa minantu alun. Mintulah puasa minantu alunnya tinggal duma mintu bau. Kadang lupa lah minanturo. Dah habis dekat nya lu ada pengumuman lah kan. Sana ya mak mintu lah malam puasa ini lupa makan siang deh. Masalah goreng kemasin dah kena lama. Akhirnya tiriang nya dumaden bohong diam lah macam-macam puangyangnya. Akhirnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh sebab itu makanya rumusnya di sini masalahnya sederhana. Kita belum bisa meninggalkan ego kita masing-masing. Ego politik, ego akademis, ego golongan,
ego organisasi dan sebagainya. Perintah Nabi jelas, jelas sejelas mentari di siang bolong, kata orang. Kata Nabi sendiri, lailuha kanahariha, malamnya saja seperti siang, terang benderang. Kan terangnya ya, la yazi'u anha illa halik, tidak menyimpang daripadanya kecuali binasa. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Ramadan sebenarnya mengajar kita untuk menekan ego itu, untuk amat taat ke Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang akan kita capai adalah derajat manusia paling tinggi. Yang paling tinggi hadiahnya, yang paling tinggi gelarnya. Sejak Adam diciptakan sampai manusia terakhir nanti. Apa namanya? At-taqwa. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan takwa itu kata Allah SWT, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, kalau nak mencapai derajat tertinggi, mungkin tak melakukan sesuai keinginan sendiri atau harus ikut aturan? Harus ikut aturan atau bikin sendiri? Hah? Coba tonton ikut final Piala Dunia, golnya tapi offside. Tentu offside-nya. Hah? Melanggar aturan, keluar dari aturan. Kalau gol di minit ke-48 lah bunyi peluitnya, salah jer lihat salah labi waqtu, salah dah salah jalannya. Naam, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada aturannya. Walaupun kita hebat, walaupun kita cerdas, tapi tak ikut aturan, tidak akan diberikan gelar kejuaraan. Berapa banyak orang dicabut kembali ke gelarnya itu. Apa sebab? Karena terbukti tidak ikut aturan, akhirnya diskualifikasi nomor didiskualifikasi nomor, dibatalkan kejuaraannya. Bukan hanya di dunia olahraga, di dunia akademis. Orang sudah dapat gelar profesor, gelar doktor, ternyata plagiasi, melanggar kode etik akademis, akhirnya dibatalkan gelar doktornya. Demikian juga dengan gelar at-taqwa, mesti ikut aturan. Maka Nabi SAW, nanti kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan bayar zakat fitrah. Boleh tak dibayar setelah solat? Apa dia tak? Nyawa kalau buat pikir bekatnya makan tinggai pakai inunya. Kan iya? Kan bekat untuk makan tinggai. Apa dia pagi-pagi mana boleh? Boy fitrah dut. Awak masak nolah bila? Pagi tu masak. Pagi tu masak lah. Jaya lah sampai makan pagi dulu lah. Itu hebat wano tuan-tuan tu. Nya potong pulau batemon tu pagi tu masak. Nya yang paling afdal kan adalah di saat kita keluar menuju tempat salat. Kalau awak lah bayu sebulan sebelum tu, iyalah pasti lah bila oleh kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Boleh tak dikeluarkan setelah hari raya? Maksudnya setelah salat? Tak boleh. Atau mungkin sebagian berijtihad, ayah Ustaz banyak boy wang, iko lo manton, diundurlah bulan Zulqa'dah aja. Zulqa'dah lah payah lihat di bulan Syawal ga, mana pegawai banyak gaji, ada gaji 3 boleh, ada THR boleh. Sampai balik ada juga, ada sampai balik ke? Lain, kami nak buat nengok ke? Tiba ke awak aja. Iya nak ada ya? Subhanallah. Tak sampai ke kami citur ya.
atau dia tidak ambil? Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi orang akan mengatakan isu ilabayu, tidak, karena aturannya jelas. Baik, boleh tidak dikurangi? Tidak boleh. Boleh tidak diganti? Khilaf di ulama, diganti tidak dengan uang atau tidak. Walaupun wallahu alam sebagian besar ulama mengatakan tidak. Sebagian besar mengatakan tidak. Karena Nabi katakan tu'matul lil masakin. Tu'matul lil masakin. Makanan untuk orang miskin. Orang miskin. Bukan okok untuk orang miskin, tidak. Ini bekok kalau di BPT tidak kah boleh pergi ke mana? Kau okok je. Iya dah. Bumi zakat fitrah ke dia nya. Pindahnya ke mana? Yang awalnya jadi gizi, akhirnya jadi penyakit. Rokok kan penyakit, ya Mak? Rokok penyakit itu enggak, Mak? Tapi tahu je, Bu. Iklan kan orang, rokok dapat membunuhmu. Itu kalau setu-setu, bu iklan macam itu lantiang no iklan. Kini punya alhamdulillah. Kalau dulu lantiang no iklan, hanya justru mati dan tak ada apa-apa artinya. Nah, musliman. Jadi aturannya kalau kita ikuti, maka Ramadan puasa itu benar-benar akan membuat kita orang berhati-hati, tidak sembarangan melakukan. Ada tuan-tuan tak berani berbuka sebelum teman mulai? Boleh? Sami ini rumahnya je tak bisa. Bila lo talar sami, tak bisa semenit. Sama dengan kaum muslimin dan muslimat. Ini sering kodok kaum muslimin, khatib-khatib Jumat. Ini kadang dia pertimbangan jemaah ambil tiba khatibnya. Jam ikut le akurnya sih. Capek 2 minit. Ya, 1 minit setengah capek. 6. Tuan-tuan dan puan, khususnya para ustaz, apa hukum naik mimbar sebelum masuk waktu zuhur? Sebenarnya mazhab Syafi'i, ayo. Sebelum masuk waktu naik mimbar khutbah Jumat, apa hukum? Tak sah, Masya Allah. Antum ketat sekali ya, Masya Allah. Tak sah salahnya. Sebab masuk sebelum waktu masuk. Makanya hati-hati jam itu jangan jadi pedoman. Dimanapun jam digital, ambolah perhatikan rata-rata gatal. Apa gatalnya? Uang gatal menggawik lelui duduk. Tak macam itulah jam digital no. Selalu maju waktunya. Dulu di Pekanbaru, di tempat kami itu maju dalam sebulan itu kadang 3 minit setengah sampai 5 minit. Cuman ketika sabun kat pengurus, bangi lah pengurus kawak. Bangi ya. Nya nak copek sudah, ambil 3 minit lah ambil sudahnya. Wangi ya. Akhirnya bisa coneko pakai kurisi akurkan di tangga tinggi tanda anda is pakai janjang tak tinggi pula takut sama beki. Apa sebab mengurus masjid tak berilmu tentang masjid. Itu masalahnya. Ngurus masjid itu ngurus rumah Allah kaum muslimin. Rumah Allah harus diurus dengan aturan Allah, bukan aturan kita. Kadang-kadang doh. Makanya buat musaji itu kan namanya wakaf kan? Wakaf kan? Wakaf boleh apa nyewang pewakaf lah? Boleh apa pewakaf? Nah, itu sudah milik Allah. Waqfun lillah, maka harus diurus dengan aturan Allah, bukan kesepakatan RW RT, tidak. Bukan kesepakatan buya dan ustaz, tidak. Bukan dengan voting siapa suara terbanyak, tidak. Tapi dengan aturan Allah. Rumah Allah, umawa, amawang matur. Coba. Kan tak ada buat aturan rumah tuan-tuan. Rumah kita, tidak mau kita orang yang ngatur. Ini rumah Allah, masa kita buat menurut keinginan kita? Maka tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bagaimana mengurus rumah Allah ini, apa yang harus dilakukan di dalamnya. Kalau solat seperti apa yang diinginkannya, kalau berdoa dan berzikir seperti apa yang diinginkannya, masuk pakai kaki mana dulu atau tangan mana dulu, kaki dulu ya, kaki kanan, keluar, semua aturan itu ada. Makanya kaum muslimin dan muslimat, pengurus masjid itu tanggung jawabnya besar, muazzin tanggung jawabnya besar. Kata Nabi SAW, al-muazzin mu'taman wal imam dhamin. Muazzin itu bertanggung jawab. Kalau dia azan sebelum waktu berbuka, lalu orang berbuka gara-gara itu dan dia sengaja, dia menanggung dosa orang itu semua. Apa sih? Hah? Ah. Itu dia tolong akurkan jam capek. Janjian kami terlambat tu kita jam aju capek je roh. Dan kalau asal kami tahu terlambat. Kan kada sobi mai tuan-tuan. Tadi lah apa telefon terlambat je, tidak bejar, termasuk yang tak maaf jadi. Minta maaf karena tadi pimpinan kami dari Jakarta datang Aiko tadi, makanya tidak berencana sebenarnya, tapi karena beliau datang dan tidak lama di Pekanbaru, termasuk Pak Edi juga. Jalurnya, itu mau apanya? Karena sudah acu terlambat je sana. Ini kaum muslimin muslimat Allah semua. Beliau tidak lama di sini dan harus ini karena sangat penting. Jadi kaum muslimin dan muslimat, rumah Allah diusun. Nah, puasa Ramadan saatnya kita untuk berhati-hati. Kita tak akan mau berbuka sebelum pasti terbenam matahari. Tak akan mau selesai sahur kecuali pasti. Tak akan makan sahur lagi kecuali masih pasti belum waktunya kita untuk imsak. Kapan waktu imsak? Pas azan subuh. Terus ada jadwal imsak 10 menit. Hah? Berapa jam? Hah? Melang was-was. Itu tuh banyak was-was jadi. Jadi kaum muslimin dan muslimat, itu kesalahan fikih yang kalau dalam ilmu fikih adalah akhta' syai'ah, yaitu kesalahan yang sudah dianggap tidak salah. Apa sebab? Kalimat saum, siyam, kan bahasa Arab doh. Saum, siyam, bahasa apa? Bahasa Arab. Imsak bahasa apa? Imsak bahasa apa? Imsak bahasa apa? Bahasa Arab. Amsaka yumsiku imsakan. Jadi kalimat saum, sama fulanun, maknanya sama dengan amsaka fulanun. Imsak dengan puasa sama artinya. Imsak dengan saum itu sama. Makanya definisi as-saumu was-siyamu fil lughati al-imsaku. Puasa itu, saum dalam bahasa Arab maknanya adalah al-imsak, menahan. Maknanya sama-sama menahan. Menahan apa? Makan, minum. Baik, bila mulai puasa? Terbit fajar. Terbit fajar ditandai dengan apa? Azan subuh. Berarti bila mulai menahan? Saum maknanya imsak. Imsak artinya mana? Menahan. Berarti bila mulai menahan? Mulai azan. Bukan jadwal imsakiyah, tapi dah umum. Makanya termasuk kesalahan fikih yang sudah dianggap biasa, akhta' syai'ah. Dalam bahasa juga banyak kesalahan. Terjemah kalimat qalbun, qalb bil qaf, qaf lam ba, dalam bahasa kamus bahasa Indonesia apa arti? Hati. Bukan tu dan setelah pergi ke Arab kan. Kasan kalau sabi qalbun ke orang Arab ndo boleh hati wak dah. Di bejan jantung. Kamu nak pergi ke Mesir, pergi ke Arab Saudi, pergi ke Kuwait, pergi ke Emirat, negara Arab Saudi. Kalau qalbun maknanya jantung. Nya kan waktu dulu dan Madinah banyak puasan tolong yang ya bosok kalau pulang hati untonya nya. Hati unto rancak tu obek. Sosak angok. Sosak angok encai dah.
Tiap minta kalbun di bayi jantung tahu dia. Ndak ikut dah cuiran. Ikut sana kalbun dunia. Salah gawang gue kan. Apa ikut Mesir menjuero, pelok ke orang tanah Yaman. Wa minta fi qalbul jamal ada ati untuk sawak kan? Nyawa ati arti di bayi jantung dia. Ndak ikut dah. Hadu qalbi akhi. Anta mimpin, kamu dari mana katanya? Ndak ngerti qalb itu. Ya ini katanya. Akhirnya ndak itu non saya model kene tapi apa nombor kibda nombor kasan kalau hati itu kibda habit kalau hati kalau kalbun itunya jantung tapi jen buatlah terjemahan jantung le lah galang di Indonesia ko sodo Malaysia Indonesia Melayu sodo secen wana salah apa sebab lah terlanjur terjemahnya hati. Sama dulunya dan dia pun sebuah instansi atau institusi ditulis di situ parkir mundur. Apa makna parkir mundur kan? Hah? Kan belakang motor, apa kokian kan? Kan parkir mundur nama. Dari 10-an motor tu tidak ada yang parkir mundur, parkir maju sodong. Dan seorang yang parkir mundurnya. Lalu ada pegawai itu pejabat sabu ini ustaz ni. Kecen ustaz doang melanggar aturan doanya. Tapi parkir mundur iya. Tapi umumnya orang yang parkir mundur itu makna adanya. Ayolah terpaksa ikut. Bodong le parlo motor ke pelang dulu. Padahal namanya parkir mundur. Itu kesalahan yang sudah umum tapi tidak mengapa. Jelas? Jadi imsak artinya menahan. Saum artinya menahan. Siyam artinya menahan. Kapan mulai menahan? Mulai azan subuh. Apa sebab? Tu tidak boleh menahan sebelum tu. Boleh, jangan salah paham. Boleh. Lah sudah makan, jangan makan juga. Yalah hanyalah tanggang tak minum, jangan minum juga. Tapi itu bukan batas akhir. Bukan batas akhir. Sehingga nanti tidak ada alasan. Ya banyak dulu di kampung-kampung kok tidak puasa pun tidak puasa cu. Tak ambil jago, labuni lelo. Kini serinanya dulu lelo tabu apa tidak tabur apa nama katuntuang dah bunyi katuntuang tondong imsak dan sampai mokok tadi dah tu tian sampai kini mokoknya san mokok tak sampai boleh je siang nah apa sebab gara-gara imsak salah pasang padahal kalau 10 minit tu apa batang tolak rumah mak tolak 2 batang dulu kalau setengah batang sekali iwi itu memang bisa 3 batang dulu. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat gara-gara jadwal tadi banyak yang salah paham akibatnya meninggalkan puasa. Tapi kalau tuan-tuan nak menahan, iya andainya tidak jago, tapi lah niat tadi kan lolokkan puasa tetap sah puasanya. Tapi mana yang afdal? Afdalnya sahur. Sahur yang paling afdal dilambatkan. Kapan lambatnya? Sampai terbit waktu, masuk waktu subuh terbit azan. Oleh sebab itu muazzin jangan sembarang azan. Bagaimana tu? Muazzin jangan sembarang azan, khususnya di bulan Ramadan. Sebab Nabi SAW mengatakan la taghtarru bi adzani Bilal. Jangan kalian tertipu oleh azan Bilal, fa innahu kana yu'azzinu bilail. Bilal itu azannya adalah di waktu malam. Kulu washrabu, makan terus, minum terus hatta yu'azzin Ibnu Ummi Maktum, sampai azan Ibnu Ummi Maktum. Fa innahu kana la yu'azzin hatta yuqala lahu asbahta. Karena dia tidak azan subuh kecuali sudah dipastikan masuk waktu subuh. Jelas ya? Jadi som imsak samanya arti dalam bahasa Arab. Cuman lah tak langsung buat, dan itu kan proyek juga itu. Mereka tagang-tagang banyak penghasilan uang hilang target itu kan ya. Kan ada orang cetak sekian ribu eksemplar, non punya percetakan nong iko bang ika waduh. Jelas cetak je lah nak ada masalah, cetak lah nak masalah nanam. Cuman jangan terpaku pada jadwal imsakiyah tadi. Kondak kan sampai makan godang, makan kenek ya, jadi minum masih sempat. Justru paling afdolnya dilambatkan, bukan dicepatkan.
Tapi hati-hati, itulah yang hati-hati. Mengikut sunnah Nabi itu hati-hati. Karena tidak ada yang lebih bertakwa dari Nabi. Berarti Nabi paling hati-hati. Tidak ada yang lebih berilmu dari Nabi. Berarti ilmu Nabi paling hati-hati. Bukan ilmu kita. Sama dengan tadi juga, masuk dan keluarnya bulan. Besok kita lihat, apakah paracetamol harus disiapkan juga? Obat penenang harus kita persiapkan juga? Atau kita mau menyerah pada Allah dan Rasul? Kalau belum, takwa masih dipertanyakan, sebab kita belum mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Tidak sesuai logika, bisa saja aturan tak sesuai logika. Berapa banyak aturan yang kita dibuat oleh orang, manusia yang buat, kan banyak yang tidak masuk logika kan? Apa contoh? Apa contoh? Tentu demo gara-gara itu petang dia tidak sesuai itu kan? Lah 2 kali nak minta minta 3 kan tidak sesuai logika lah. Kalau sampai dibuat aturan tu jadi tak masuk dikuin, jadi juga hendak adanya. Itu dia kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau tidak sesuai aturan, maka akan berakibat fatal. Kalau lain aturan potong kan ada murah, kan ada murah, paham ni ya? Dan tidak nyuruh demo, salah paham boleh, dan tidak setuju orang. Cuman ya kalau akibat daripada tidak mengikuti aturan yang sudah dibuat, akhirnya terjadi krisis. Demikian juga dalam agama ini, bila kita menyimpang dari aturan yang ditetapkan Allah, kemungkinan kita akan krisis kepercayaan, krisis keamanan, dan krisis lainnya. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini membuat kita semakin taat pada Allah SWT dan pada Nabi SAW, sehingga gelar juara yang akan kita dapat itu tidak dibatalkan atau didiskualifikasi atau macam-macam nomor dia pun namanya diskualifikasi, boleh dieliminasi dan sebagainya. Jelas? Kalau ada joleh sampai di situ dulu. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam, wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.